Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Silvi dalam berita 10. Wacana pembelian mobil dinas untuk 4 pimpinan DPRD Kota Pekanbaru mencuat di publik. Meski baru sebatas rencana, banyak pihak yang tidak setuju, termasuk dari kalangan legislatif sendiri. Wacana pembelian mobil dinas untuk 4 pimpinan DPRD Kota Pekanbaru plus 1 untuk operasional mencuat di publik. Meski baru sebatas rencana, banyak pihak yang tidak setuju termasuk dari kalangan legislatif sendiri. Menurut Ruslan Tarigan, anggota DPRD Pekanbaru dari fraksi PDI Perjuangan ini menyarankan agar rencana tersebut dibatalkan. Mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum pulih akibat dampak dari wabah corona. Jika rencana pembelian mobil dinas mewah baru bermerek Toyota Camry dengan anggaran mencapai 3, miliar ini direalisasikan, khawatir akan melukai hati masyarakat. Menurut Ruslan, wacana pembelian mobil dinas baru untuk 4 pimpinan DPRD tersebut dinilai hanya memboroskan anggaran. Seharusnya anggaran pembelian mobil dinas itu lebih diperuntukkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca kenaikan harga BBM. Anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru ini berharap wacana pembelian mobil dinas baru tersebut bisa dibatalkan. Sementara Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi dari beberapa kali ini ditemui masih enggan untuk menanggapi rencana pembelian mobil dinas 4 pimpinan tersebut. Dibatalkan ini. Kenapa dibatalkan? Ya nggak setuju. Apalagi sekarang rakyat lagi susah kan, naik juga BBM, ya kan? Belum lagi naik parkir, kan? Banyak sekali pengeluaran masyarakat, sementara penghasilan tidak naik. Ini kan kita pertontonkan, ya kan? Pemborosan anggaran yang tidak penting. Semua penting, tapi ada yang terpenting. Yang terpenting adalah pemulihan ekonomi Kota Pekanbaru ini pasca kenaikan BBM, kan gitu. Apa caranya? Yang meningkatkan ini pelayan transportasi kita kan? Dalam hal ini kita subsidi transportasi ini, bila perlu dijemput mereka, ya kan? Gunakan mikro itu kan untuk mereka belanja yang terkoneksi dengan Transmetro kita seperti itu, ya kan? Kita dorong supaya kenapa? Mengurangi pengeluaran mereka. Dari tim Rio Raya TV melaporkan. Kabupaten Sigi adalah daerah yang indah. Ya, kalau tidak ada sampah. Tahukah kalian bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungannya, seperti penyakit diare, kolera, tifus, jamur kulit, serta merusak ekosistem perairan dan daratan. Sampah yang berserakan juga memberi kesan kumuh dan menimbulkan aroma tidak sedap dalam suatu kawasan yang akan mengurangi keindahan dan kesehatan lingkungan kita. Jika produksi sampah terus dibiarkan tanpa pengelolaan yang baik, maka keberlangsungan kehidupan manusia, alam, serta flora dan faunanya juga akan terancam. Karena itu, dibutuhkan gerakan bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan kita dengan cara menggunakan metode 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Dengan begitu, keindahan lingkungan dan ekosistem alam akan tetap terjaga, sehingga terwujudlah kehidupan yang bersih, asri, sehat, dan nyaman. Masyarakat sehat yang sadar sampah. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau menetapkan polisi wanita berinisial IDR dan ibunya YUL sebagai tersangka atas kasus penganiayaan Minggu 25 September 2022 malam. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau menetapkan polisi wanita berinisial IDR dan ibunya YUL sebagai tersangka atas kasus penganiayaan. Polwan dan ibunya itu terbukti melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita bernama Riri Aprilia Kartin, 27 tahun hingga babak belur. Penganiayaan itu dipicu gara-gara korban menjalin hubungan dengan adiknya dari IDR.
Kedua pelaku ditetapkan tersangka disampaikan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto. Ia menyebutkan, poluan yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau itu tidak hanya dijerat pidana, namun juga dinyatakan melanggar kode etik kepolisian. Namun, ibu sang polisi, yakni YUL, dinilai kooperatif serta harus merawat cucunya atau anak dari IDR. Saat ini, penyidik tengah melengkapi berkas perkara tersangka. Sebagaimana diberitakan, seorang wanita bernama Riri Aprilia Kartin 27 tahun dikeroyok seorang poluan berinisial IDR. Penganiayaan dilakukan IDR bersama ibu YUL. Korban dianiaya karena kedua pelaku tidak merestui hubungan korban dengan adik dari IDR. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka lebam di lengan sebelah kiri. Korban mengaku dipukul, diseret, dikurung dalam kamar hingga rambutnya dijambak pelaku. Tidak terima aksi brutal poluan dan ibunya, korban akhirnya curhat di media sosial hingga melapor ke Polda Riau. Tanggal 21 September 2022 jam 8 malam di Jalan Jombang Tim 3 Sukajadi Pekanbaru Riau. Saya sedang bersama pacar saya bernama Reza Ruli, adik dari si poluan, lagi duduk santai di ruang tamu bermain game, dan tiba-tiba kakak si poluan dan si ibunya datang ke kontrakan saya sambil berteriak menggedor pintu jendela kamar untuk membuka pintu. Terus si pacar saya menyuruh saya masuk kamar untuk mengunci pintu kamar, dan pacar saya ini membuka pintu dan si poluan dan ibu masuk dalam rumah sambil teriak-teriak untuk buka pintu kamar, gimana caranya dia bisa jumpa dengan saya. Dan terjadi keributan besar di depan pintu kamar, dan pintu kamar dibuka karena udah didobrak-dobrak, dan si poluan dan ibu langsung menjambak, memukul saya, menampar, mencubit saya, dan pacar saya menghalangi saya untuk melindungi saya dari pukulan ibunya dan kakaknya. Dipukul bagian lengan, dicakar bagian leher, dan ini sekarang posisi kepala saya lagi bengkak, dan saya sudah menjadi visum juga rumah sakit Bayangkara. Pinggul saya juga bengkak, leher saya juga seleo, nggak bisa lihat kiri kanan, sakit. Terjadi keributan besar dan ibu si korban tidak berhenti menjambak rambut, dan ibu yang punya kontrakan menghubungi Pak RW setempat supaya diamankan keributan tersebut. Setelah terjadi keributan itu, masih disekap di kamar. Disekap di kamar, dikunci pintu, dimatiin lampu sama ibu dan poluan. Pacar saya dikurung di luar, dan saya dipukuli lagi, dijambak lagi, dicakar lagi, dicubit lagi. Terus nggak lama kemudian si poluan menghubungi tim rekan kerjanya, minta tolong karena keluarga sama Pak RW udah rame di situ. Kebetulan poluan ini berdinas di BNN. Setelah kejadian saya langsung buat laporan ke Polda, ke SPKT Polda, di Krimum. Dan setelah laporan saya menjalani visum. Setelah itu saya buat keterangan lagi dan saya pulang. Dari tim Riau Raya TV melaporkan. Dari mana air yang kita gunakan berasal? Dari keran, sumur, atau dari sungai? Namun di balik semua sumber itu, air datang kepada kita melalui alam. Air tersimpan dalam hutan, batuan, tanah, danau, dan sumber air. Air yang disimpan di dalam sumber air akan dialirkan secara alami oleh sungai dari hulu ke hilir. Sungai menyediakan alat angkut dan transportasi. Air juga menyalurkan nutrisi untuk alam. Banjir dapat dihindari dengan menjaga sumber dan saluran air. Air dapat terus memberikan layanannya jika kita selalu menjaga kelestariannya. Jagalah air untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan alam. Manfaatkan alam untuk kelestarian air. Masyarakat Desa Sibiruang, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, dibuat geger dengan penemuan jejak yang diduga milik harimau Sumatera. Masyarakat Desa Sibiruang, Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, dibuat geger dengan penemuan jejak yang diduga milik harimau Sumatera.
Pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau memasang kamera jebak di sekitar lokasi temuan jejak kaki harimau Sumatera tersebut. Hartono, PLH Kepala BBKSDA Riau mengatakan, pihaknya terus memonitor terkait keberadaan harimau yang kemungkinan masih berada di sekitar lokasi. Berdasarkan hasil tinjauan di lapangan, Hartono menyebutkan jejak kaki tersebut menunjukkan satwa loreng itu telah berada di usia yang cukup dewasa. Walaupun jejak ditemukan di perkebunan, lokasi temuan tersebut dekat dengan pemukiman. Selain itu, ditemukan pula bangkai seekor monyet yang telah tercabik-cabik yang diduga dimangsa harimau tersebut. Pihaknya juga melakukan sosialisasi dan menghimbau masyarakat setempat untuk tetap berhati-hati dan berwaspada saat melakukan aktivitas harian, terutama di sekitar hutan. Dari tim Riau Raya TV, melaporkan. Ada yang baru di Riau Raya TV. Program yang memberikan fakta-fakta unik dari penjuru dunia. Tahukah Anda, setiap hari hanya di Riau Raya TV. Pemirsa, sekian berita 10 hari ini. Saya Sylvie undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.